APBN, KPKNL. Tidak lupa juga terima kasih juga rekan dari Bank Indonesia yang hadir pada kesempatan pagi hari ini. Pertama-tama tadi sudah disampaikan oleh Pak Nabil bahwa oleh Pak Joko juga secara nasional kinerja perekonomian mengarah pada arah yang lebih baik seiring dengan menurunnya angka pandemi COVID-19 dan meningkatnya aktivitas masyarakat dan mobilitas masyarakat. Capaian ini terus harus dijaga. Dan bagaimana APBN berperan dalam rangka melakukan atau mendorong pemulihan ekonomi dan menjaga stabilitas ekonomi di tengah isu-isu global yang sampai saat ini juga mempengaruhi perekonomian nasional. Di samping itu kita juga dihadapkan pada isu bagaimana saat ini ada tren pergerakan untuk inflasi dan bagaimana APBN menjalankan fungsi stabilisasi sebagai shock absorber dalam rangka tetap menjaga juga kemampuan dan daya beli masyarakat dan turut menggerakkan pemulihan ekonomi. Dari sisi belanja APBN, kalau kita lihat di sini, belanja negara di wilayah Sulawesi Tenggara total pakunya adalah 22 triliun. Realisasi sampai dengan triwulan 1 4,597 triliun atau 20,57%. Realisasi ini cukup baik dan sesuai dengan outlook yang ditetapkan. Jadi sudah menyentuh di angka 20,57 seperti yang kami sampaikan di bulan lalu kepada rekan-rekan media bahwa di triwulan 1 diharapkan realisasi belanja negara bisa mencapai 20,57%. Nah, realisasi 20,57% ini ditopang oleh belanja pemerintah pusat yang saat ini ada total paku 6,5 triliun di Sulawesi Tenggara. Realisasi 1,231 triliun atau 18,67. Peningkatan realisasi belanja pegawai ini peningkatan realisasi belanja ini khususnya belanja pegawai relatif kecil jika dibandingkan dengan penurunan belanja barang dan belanja modal yang telah diakselerasi di bulan Februari tahun 2022. Sementara kalau kita lihat di transfer dan daerah dan dana desa, realisasinya cukup baik, itu 21,37%. Kinerja realisasi TKDD ini ditopang oleh realisasi DAU dana alokasi umum yang semakin membaik seiring dengan meningkatnya kinerja dan kepatuhan pemerintah daerah dalam rangka memenuhi dokumen penyaluran DAU. Jadi Pemda wajib memenuhi dokumen penyaluran sehingga penyaluran DAU diharapkan tidak tertunda dan kepatuhan Pemda dari bulan ke bulan semakin baik. Nah, kinerja belanja APBN di bulan berikutnya juga diharapkan terus akan meningkat nanti mulai di bulan April dan seterusnya di triwulan 2. Nanti seiring khususnya untuk belanja pegawai tadi disampaikan oleh Bapak Kanwil, kami sudah melaksanakan percepatan penyaluran belanja pegawai khususnya pembayaran THR. Kalau posisi hari ini sudah hampir semua Satgas Kementerian Lembaga di pusat itu sudah dieksekusi semua pembayarannya oleh KPBN hampir 100% jadi. Nah, kita juga mendorong nanti rekan-rekan di pemerintah daerah memang agak mundur sedikit untuk rekan-rekan di Pemda memang kan harus membuat peraturan kepala daerah untuk bisa memastikan dasar pembayaran THR dan gaji 13 nanti. Namun demikian, kami di Kanwil nanti akan terus memantau setiap hari bagaimana perkembangan belanja THR sesuai dengan amanat Presiden dan diharapkan bisa dibayarkan nanti sebelum Lebaran nanti. Jadi kemarin tanggal 20 Pak Joko sudah dimulai pembayaran untuk instansi vertikal di Sulawesi Tenggara. Menyusul nanti pemerintah daerah, harapan kami nanti mulai Senin sudah ada data penyaluran THR oleh pemerintah daerah.
Dan kami kemarin juga komunikasi dengan rekan-rekan BPKAD seluruh Sulawesi Tenggara untuk memastikan updating data dimaksud setiap hari. Jadi kalau sudah dibayarkan segera diupdate di alamat BT yang kita sampaikan. Tapi kami juga yakin ini tidak akan lama karena pemerintah daerah sudah membuat alokasi belanja untuk THR. Jadi dananya sudah siap, kemarin kami konfirmasi, tinggal juknis tadi perkadanya sebagai dasar eksekusi pembayarannya. Oke, kalau kita lihat realisasi belanja pegawai mencapai 463,48 miliar atau 18,7% dari pagu APBN, naik sebesar 15,94 atau 3,5% dibandingkan dengan periode yang sama di tahun lalu. Jadi ada kenaikan untuk belanja pegawai 3,56%. Jadi kalau kita lihat belanja pegawai dan tunjangan naik 9,17%, serta belanja honor dan lembur naik 6,16%. Terutama didorong adanya kenaikan jumlah ASN baru, sehingga alokasi belanja pegawai juga atau pembayaran belanja pegawai juga meningkat. Belanja pegawai tadi kami sampaikan juga akan meningkat nanti di bulan April dan selanjutnya terkait dengan pembayaran THR dan gaji 13 tadi. Nah, kalau kita lihat belanja-belanja ini meningkat seiring dengan tadi ada kementerian lembaga yang tadi ada penambahan pegawai, juga ada yang bergeser atau berkurang pegawainya. Next, kita lanjut ke belanja barang. Untuk belanja barang, relasi belanja barang mencapai 334,04 miliar, 13,05% dari pagu APBN, atau turun sebesar 24 atau minus atau kontraksi 6,9% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Nah, kalau kita lihat ini belanja barang, penurunan terbesar ada di belanja operasional dan persediaan dan belanja jasa, juga belanja barang BLU dan belanja yang diserahkan kepada masyarakat. Kalau kita lihat kalau per jenis belanja ini ya, kalau dari belanja barang ada peningkatan di sisi pemeliharaan dan perjalanan dinas seiring dengan meningkatnya aktivitas perkantoran tadi ya, dan mobilitas masyarakat untuk mendukung kinerja pemerintahan tadi. Sedangkan belanja barang BLU ini terkontraksi, ini lebih kepada sebetulnya adalah belum disahkannya belanja-belanja satker di BLU ke KPPN. Jadi sesuai ketentuan satker BLU dalam hari ini kalau di Sulawesi Tenggara itu ada dua ya, UGU dan Rumah Sakit Bayangkara. Itu sesuai ketentuan itu harus mengesahkan belanjanya paling lambat 3 bulan sekali kepada KPPN. Dan kami dan KPPN sudah terus mendorong bagaimana pengesahan belanja BLU itu bisa dipercepat tanpa menunggu 3 bulan sekali, bisa tiap bulan disahkan. Jadi realisasinya bisa terupdate secara baik setiap bulannya. Untuk selanjutnya, ini juga terkait dengan belanja operasional dan persediaan, ini juga mengalami penurunan. Ini lebih pada bagaimana kebijakan-kebijakan efisiensi di sektor dan KL terhadap kebutuhan operasional yang saat ini memang cenderung menurun seiring dengan digitalisasi pelaksanaan kegiatan di perkantoran. Next. Kami lanjut ke belanja modal. Untuk belanja modal ini juga mengalami kontraksi 25,66% dari tahun lalu, Maret 2021. Jadi kalau kita lihat hampir seluruh jenis belanja modal di semua KL turun dibandingkan yang periode Maret 2021. Ini disebabkan lebih kepada karena di tahun 2021 di triwulan 1 itu ada carry over pekerjaan yang tidak selesai di tahun 2020 sebagai dampak Covid, itu diselesaikan di Maret 2021. Jadi pembayarannya numpuk di Maret 2021. Nah, saat ini itu sudah kembali pada situasi yang lebih normal. Jadi tidak ada lagi pembayaran carry over di tahun sebelumnya. Jadi tercatat lebih rendah dibandingkan Maret 2021.
Satker di lingkungan Kemdiknas dan MA telah mulai melaksanakan serapan belanja modal. Nah, ini kalau kita lihat dari data kontrak di KPBN, namun nilainya masih jauh dibandingkan dengan periode Maret 2021. Dan Kanwil dan KPBN terus mendorong bagaimana percepatan realisasi belanja modal, khususnya untuk belanja yang non kontraktual. Jadi paku sampai dengan 200 juta yang tidak pakai lelang itu kita dorong untuk dipercepat gitu ya. Itu salah satu upaya bagaimana kita mendorong percepatan belanja modal. Kalau di Kementerian Keuangan sendiri sudah ada edaran secara state ya, proses lelang itu harus sudah selesai di Maret. Jadi sudah bisa dieksekusi pembayaran mulai April, Mei dan selanjutnya. Next. Kalau kita lihat belanja bantuan sosial ini memang belanja yang tidak banyak di APBN di Sulawesi Tenggara, nilainya kecil, hanya 0,04 miliar atau 0,3% dari pagu APBN. Pada tahun 2022, alokasi belanja bansos di Sulawesi Tenggara sebesar 7,59 miliar yang dilaksanakan oleh Kementerian Sosial, ini 0,88 miliar, dan Kementerian Agama 6,71 miliar. Kalau kita lihat hingga bulan Maret 2022, telah terrealisasi belanja bansos dan perlindungan sosial pada Satker Kemenang Pulau Timur sebesar 40,3 juta. Ini lebih pada program Indonesia Pintar yang masih tersisa di Satker Kementerian Agama. Tadi disampaikan oleh Bapak Kanwil bahwa APBN hadir dalam rangka tetap menjaga sebagai stok paspor tadi di tengah situasi yang di tengah tekanan tadi. Salah satunya adalah bagaimana pemerintah hadir untuk memperketat perlindungan sosial tadi. Selain ada PKH, bansos, BLT dana desa, dan ini juga dialokasikan di APBN. Next. Nah, ini kita sudah sampai pada kinerja penerimaan. Nanti mungkin di skip saja, akan disampaikan oleh teman-teman di pajak nanti. Kita lanjut, Mas. Untuk PNBP mungkin Mas bisa disampaikan juga. PNBP. Realisasi PNBP di Sulawesi Tenggara, kalau kita lihat Januari, Februari, Maret itu kinerjanya juga lebih baik dari bulan sebelumnya di bulan Februari. Peningkatan PNBP bulan Maret ini sebesar 26,5% atau kurang lebih 23,32 miliar. Pendapatan PNBP terbesar berasal dari sektor pendapatan administrasi dan penegakan hukum. Sedangkan pendapatan PNBP akan meningkat bulan berikutnya seiring dengan tadi kami sampaikan satker-satker BLU yang belum melaporkan pendapatannya ke KPBN tadi pesahan. Next, kita lanjut lagi. Kalau tadi kita sampaikan realisasi belanja di